Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah wa bi rahmatihi tatimul barakah wa tudrobul hasanat arsala ilaina abdahu wa rasulahu wa habibahu sayyidina Muhammad khatamati risalah. Alhamdulillah, kita dan Ustadz dapat berkumpul bermuajah face to face kata kids zaman now ya, dalam kesempatan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kaifa halukum ayatulab arjukum insyaallah bi khair wal afiyah. Alhamdulillah. Jadi kita bertemu kembali ya dengan Ustadz pada kesempatan kali ini, yaitu dalam pembelajaran kitabah. Jadi itu, sebelum kita mempelajari apa itu dan seperti apakah terkait masalah kitabah ya, maharah kitabah, jadi kita harus tahu apa tujuan dan manfaat dalam pembelajaran maharatul kitabah. Jadi di mana pembelajaran dan manfaat ya, tujuan dan manfaat pembelajaran maharatul kitabah. Yang pertama yaitu menulis merupakan bagian dasar pada kehidupan dan termasuk syarat yang sangat diperlukan pada kelangsungan hidup. Yang kedua, merupakan suatu alat untuk mengajar pada semua jenis tingkatan. Yang ketiga yaitu untuk menjaga kelestarian peninggalan buku yang terdahulu. Dan yang keempat, tujuan pembelajaran dan manfaatnya yaitu merupakan bukti pengadaian peristiwa sebenarnya. Dan tujuan dan manfaat yang terakhir yaitu dalam pembelajaran maharatul kitabah merupakan alat untuk menghubungkan masa sekarang dengan masa lampau, sehingga manusia bisa mengetahui peradaban yang ada di masa lampau. Jadi itu manfaat dan tujuan pembelajaran maharatul kitabah. Setelah kita mempelajari tujuan dan pembelajaran beserta manfaatnya, kita Ustadz akan memberikan materi ya terkait masalah pembelajaran maharatul kitabah, di mana pada kesempatan kali ini maharatul kitabah kita akan mempelajari tentang insya ya. Apa itu insya? Seperti apakah itu insya? Mari kita dengarkan dan lihat bersama-sama materi yang Ustadz paparkan kepada teman-teman sekalian. Tayyib, syukur ngasiran ala ihtimamikum ayol ikhwan wal asdiqa, khususan li jami' talamid bi markas al-lughah al-arabiyah. Naam, fi hadil fursa Ustadz li dars yakni fil kitabah fi darsyil insa. Sebelum kita mempelajari insa, kita harus tahu apa itu insa ya. Jadi dalam kita membuat sebuah insa ya, yang dinamakan insya adalah mengarang suatu cerita dengan ide pokok paragraf kita yang sudah kita miliki. Jadi itu. Jadi dalam mengarang sebuah insya ya, dalam bahasa Arab, sebelum kita mengarang sebuah insya atau karangan, kita harus mempelajari sebuah materi ya, sebuah materi dan latihan-latihan. Jadi tidak langsung bisa, akan tetapi ada tahap-tahap untuk mempelajari agar kita dalam membuat karangan berbahasa Arab atau yang disebut dengan insya itu menjadi baik dan benar, baik dalam qawaid al-lughah al-arabiyah. Jadi itu. Di sini Ustadz mempunyai sebuah materi ya. Di sini ada amsilatu tatwir al-jumlah al-fi'liyah. Jadi di sini ini cara membuat kalimat dalam bahasa Arab dengan benar, entah menggunakan fi'il madi, fi'il mudhari', amar maupun yang nahi. Jadi itu. Di sini ada beberapa contoh ya, ada beberapa contoh terkait membuat sebuah kalimat agar sampean itu nanti lebih paham dan lebih bisa gimana cara membuat atau menyusun kalimat dengan baik dan benar ya. Di situ ada umdatul kalam ya, seperti maf'ul bih, na'at, maf'ul mutlak,
bil hal wal jar al majrur al maf'ul li ajlih dzarfuz zaman wal makan ismul mausul. Contohnya di situ maf'ul bi ya. Jadi dalam membuat sebuah kalimat kita harus memperhatikan dengan benar. Seperti contohnya dalam maf'ul bih. Maf'ul bih isim yang dibaca nasab yang terletak setelah fi'il dan fa'il. Contohnya yaitu yadrusu at-tilmid al-arabiyah. Ya, itu. Terus al-arabiyata di situ dibaca nasab karena menjadi maf'ul bih. Jadi yang artinya yadrusu at-tilmid al-arabiyata, seorang murid sedang mempelajari sebuah bahasa Arab. Jadi itu. Itu sekilas contoh ya terkait masalah gimana cara sampean membuat kalimat dalam bahasa Arab agar nanti ketika Ustadz memberikan tugas kepada teman-teman dalam membuat insya atau sebuah karangan itu tertata dengan baik dan benar ya. Naat ya. Tentunya sampean sebelum mengarang pastilah sudah pernah belajar apa itu maf'ul bih, apa itu naat, apa itu maf'ul mutlak, bil hali wal jar wal majrur, al maf'ul li ajlih, dzarfu zaman wal makan, dan isim mausul. Dan banyak lagi contoh-contoh umdatul kalam ya. Ini hanya sekedar sekilas yang sering kita gunakan dalam membuat sebuah kalimat atau karangan entah baik menyusun maupun yang lainnya ya. Terus yang contohnya yang naat bin na'ti yaitu yadrusu at-tilmid al-mujiddu al-arabiyatah. Jadi seorang murid itu yang rajin itu sedang belajar bahasa Arab dan seterusnya ya, hingga isim mausul. Hingga yadrusu at-tilmid al-mujiddu al-arabiyah allati sura maddatan ra'isiyah fil madrasah. Jadi itu. Itu sekilas terkait masalah cara membuat kalimat insya ya, menyusun kalimat dengan baik dan benar. Kemudian setelah kita mempelajari ya, di sini Ustadz mempunyai sebuah contoh ya, at-tamarin. Tamarin di situ artinya beberapa latihan. Kamil hadhil jumlah al-fi'liyah ala an la taqalla al-mukmalati min sulasi ya. Jadi itu. Jadi sempurnakanlah kalimat jumlah fi'liyah yang ada di bawah ini dengan baik dan benar. Jadi setelah kita mempelajari materinya ya terkait masalah materi tadi itu umdatul kalam yaitu tentang amsilatu tatwir al jumlah fi'liyah ya, kita Ustadz di sini mempunyai beberapa pertanyaan ya atau kalimat di mana nanti teman-teman untuk mengisi kalimat tersebut. Jadi di sini ada kalimat yang nomor 1 yajtahidu at-thalibu yang artinya seorang murid rajin ya, yang rajin. Jadi itu. Di sini nanti sampean kepada teman-teman sekalian itu untuk mengisi agar menyempurnakan sebuah jumlah fi'liyah ini ya. Yajtahidu at-thalib. Jadi seorang murid rajin ya. Jadi agar lebih sempurna kita nanti teman-teman untuk mengisi kalimat tersebut ya. Misalkan di sini yang nomor 1 yajtahidu at-thalibu ya. Yajtahidu at-thalibu fi darsil lughah al-arabiyah. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi nanti untuk teman-teman untuk melengkapi beberapa kalimat jumlah fi'liyah yang sudah Ustadz berikan ya. Jadi sini ada beberapa soal ya. Ada yang nomor 2 yaitu yabki at-tiflu. Nomor 3 ta'afa al-maridu. Nomor 4 tastarihu al-ummu. Nomor 5 yatadarribu ar-riyadiyu. Selanjutnya di sini ada
Tadbahu ukhti at-ta'am. Terus nomor 7, 8, 9, 11 hingga nomor 17 ya di situ. Jadi berharap kepada teman-teman untuk bisa membuat kalimat ya dengan baik dan benar sesuai yang Ustadz telah berikan contoh. Jadi seperti itu. Toyib, ba'da intahaina fi darsil awal, yaitu terkait masalah pelajaran pertama kita sudah menyelesaikan ya. Tadi kita disuruh membuat dan melengkapi jumlah fi'liyah ya yang sudah tertera, yang sudah Ustadz berikan contoh kepada teman-teman sekalian ya. Kemudian tahapannya kedua yaitu kita sebelum membuat insya ya. Jadi kita harus di sini Ustadz ada beberapa pertanyaan ya, ada gambar terkait gambar. Di situ yang pertama ada gambar seorang laki-laki sedang memancing di sungai ya. Terus yang kedua ada gambar seorang guru sedang mengajar muridnya di sekolah. Dan yang gambar ketiga yaitu ada seorang murid sedang seorang murid yang sangat rajin sedang belajar di rumahnya. Jadi untuk gambar ini ya, untuk gambar ini teman-teman. Jadi sufi kulla suratin minas surati taliyati bikitabati jumli mufidatin min indika alal aqli salasah. Jadi di sini perintahnya kita untuk tamarin yang selanjutnya yaitu kita untuk di sini kan ada gambar. Nah, kita itu untuk membuat kalimat ya, membuat kalimat tulisan yang berfaedah ya, yang mengandung jumlah fi'liyah. Yang terserah jenengan gimana enaknya ya. Jadi di sini intinya kita harus membuat sebuah kalimat yang cocok dengan gambar tersebut. Misalkan saya beri contoh ya yang pertama ya. Untuk yang nomor 2 dan nomor 3 itu tugasnya buat teman-teman sekalian. Untuk yang pertama misalkan yasidu ya. Nomor pertama yasidu al-Muhammadu asa maka finnahri. Jadi seperti itu. Jadi yasidu al-Muhammadu asamaka finnahri. Jadi Muhammad itu sedang memancing sebuah ikan di sungai. Munfaridan. Inda fil laili. Yukimu Muhammad hunaka diman. Yantadiru al-Muhammadu minas samaki biron hatta yasila as-sama samakah.
Ya, jadi itu. Jadi minimal nanti teman-teman itu membuat kalimat yaitu 3 baris ya. Maaf itu untuk tulisannya jelek ya karena eh, masih pemula juga ya Ustadz. Jadi itu. Jadi di sini Yasidu al Muhammadu asamaka fi nahri munfaridan. Jadi Muhammad itu sedang memancing ikan di sungai sendirian. Indah fil lail, pada malam hari. Yukimu Muhammadu hunaka qadiman. Jadi Muhammad itu memancing sangat lama sekali. Yang tadiru al Muhammad minasamaki sobiron. Jadi Muhammad itu menunggu sangat sabar sekali. Hatta yasila asamaka, sehingga Muhammad itu mendapatkan ikan tersebut. Jadi di sini nanti untuk gambar yang kedua dan ketiga, teman-teman untuk membuat kalimat ya sesuai dengan apa gambar yang telah ditentukan. Jadi itu. Setelah kita mempelajari 2 tahapan. Tahapan yang pertama kita membuat jumlah fi'liyah ya untuk melengkapi agar sempurna, dan tahapan yang kedua yaitu kita untuk mendeskripsikan sebuah gambar ya, takdimul bayan, untuk kita menjelaskan. Kita sudah buat minimal 3 baris ya. Nah, setelah itu di sini Ustadz mempunyai sebuah insya ya yang sudah saya jelaskan tadi. Apa itu insya? Jadi ini adalah sebuah karangan ya, sebuah karangan yang berasal dari ide pokok paragraf kita. Jadi itu. Jadi sini ada karangan insya yang berjudul Indonesia, yaitu temanya dengan Indonesia bil maudu Indonesia bainal madi wal hadir, yaitu Indonesia yang sekarang dan yang dulu. Jadi itu. Nah, di sini ya. Itu contoh ya, contoh insya-nya. Jadi nanti teman-teman untuk membuat insya lebih baik usahakan dalam membuat sebuah karangan itu diperbanyak ya, diperbanyak ceritanya. Bukan cerita, kalau cerita itu namanya kisah. Akan tapi kita buat sebuah karangan yang berbentuk tulisan. Jadi itu. Nah, ini ya, itu bisa teman-teman lihat ya. Ini ada sekitar 6 paragraf ya. Jadi usahakan nanti teman-teman membuat karangan insya seperti ini ya. Jadi untuk terkait masalah tema, teman-teman bisa memilih tema yang bebas. Entah mau buat tema terkait sekolah, ibu, museum maupun yang lainnya. Jadi itu. Mungkin cukup itu pemaparan dari materi yang Ustadz sampaikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman bisa menyelesaikan dan memahami materi yang telah Ustadz berikan ini ya, terkait masalah insya ya, karena insya ini dituntut kita untuk menulis ya, untuk menulis. Jadi itu. Mungkin akadem ini jadi mungkin cukup sekian dari Ustadz materi yang dapat saya sampaikan. Semoga pada materi hari ini, kesempatan kali ini, kita semua diberi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga apa materi yang sudah telah kita pelajari, semoga nanti kita bisa dapat mengamalkan semua. Mungkin akademi ini mungkin cukup sekian dari Ustadz ya. Kalau ada pertanyaan nanti teman-teman bisa menghubungi Ustadz lewat via WA ya. Mungkin kata ini idza wajadtum khutatan min kalam aqul afwan kasiron ilaikum jami'an illa liqa ma'asalamah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.